Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-26 tahun B. Bacaan pertama dari Kitab Bilangan bab 11 ayat 25 sampai 29. Bacaan kedua surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 1 sampai 6. Injil dari Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, ayat 47 sampai 48. Dalam bacaan pertama, Abdi Musa iri hati karena Eldad dan Medad sanggup bernubuat, dan dia mengadu kepada Musa agar Musa mencegat mereka berdua. Allah menganugerahkan kemampuan kepada setiap orang bersifat pribadi. Allah tidak pernah menganugerahkan sebuah kemampuan hanya kepada beberapa orang saja, tetapi Allah menganugerahkan kemampuan kepada setiap orang. Hanya kemampuan yang diterima setiap orang tidak selalu sama. Allah juga menganugerahkan rohnya kepada Eldad dan Medad. Manusia tidak bisa membatasi Allah untuk melakukan kehendaknya terhadap manusia. Itu adalah hak Allah, dan untuk mengikutinya adalah kewajiban manusia. Rasul Yakobus mengingatkan tindakan orang yang tidak peduli terhadap sesama dengan membunuh orang benar. Rasul Yakobus menghendaki hubungan manusia dengan sesamanya menjadi semakin harmonis. Rasul Yakobus bukan anti kekayaan, tetapi yang diawaskannya ialah kekayaan itu jangan menyusahkan orang lain. Kekayaan itu jangan salah digunakan, misalnya untuk berfoya-foya dan kesenangan pribadi. Injil pada Minggu Biasa ke-26 tahun B ini mengetengahkan sikap iri hati. Yohanes, murid Yesus, iri hati melihat orang lain yang bukan sekelompok dengan mereka sanggup mengusir setan. Melihat kehebatan orang lain membuat terganggu para murid Yesus. Mereka iri melihat kesanggupan orang lain. Oleh karena itu, Yohanes mengadu kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ungkapan Yesus, "Jangan cegah dia," menyatakan bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja pada orang yang percaya kepadanya, siapapun juga. Siapapun bisa membantu pekerjaan Tuhan, dan tidak hanya para murid. Sebanyak mungkin orang harus ikut ambil bagian mewartakan kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu, perasaan hanya diri sendiri yang benar, sikap iri hati harus disingkirkan dari para murid Yesus. Allah menghendaki agar semua orang sesuai dengan kemampuannya yang diterima dari Allah ikut serta berbuat baik, dan semua manusia seharusnya sanggup melakukan apa yang dikehendaki Allah jika terbuka kepada roh Allah. Allah senantiasa memakai orang untuk menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara terlebih dahulu mencurahkan rohnya kepada orang tertentu. Lihatlah apa yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Roh Tuhan bukan hanya kepada Musa, tetapi juga kepada Eldad dan Medad. Walaupun Abdi Musa iri hati melihat si Medad dan si Eldad sehingga mengadu kepada Musa. Tuhan juga mengharapkan dari kita semua agar kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, talenta kita, bakat kita, dan kapasitas kita. Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu tidak hanya kepada kita sendiri, tetapi kepada semua orang.
Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita ambil bagian dalam perutusan, dalam melaksanakan panggilan pelayanan, misalnya dalam pewartaan di dalam gereja kita. Maka kita semua bisa menjadi prodiakon, menjadi pengurus DPP, DPS, DPL, seksi di dalam gereja, anggota KOR, anggota Lego Maria, Kerahiman Ilahi, anggota Santa Monica, anggota KOR, pemain organis, menjadi lektor, menjadi misdinar, asalkan kita sanggup melaksanakannya dan sesuai dengan curahan roh kepada kita masing-masing. Tidak ada yang bisa mencegah kita, tidak ada yang bisa melarang kita, sebab Allah memberikan kemampuan kepada kita semua. Kita perlu menyingkirkan sikap iri hati terhadap yang lain, terhadap kelompok lain yang beda dengan kelompok saya, yang beda dengan saya. Namun kita sering tersendat pada persoalan iri hati. Sikap iri hati sendiri sering juga muncul dalam hidup kita sehari-hari, di rumah, di kantor, bahkan sampai di kalangan gereja. Sikap iri hati belum rasanya masih sulit hilang. Moga-moga kita semakin menyadari bahwa Allah membagikan kemampuan kepada semua orang. Allah mencurahkan rohnya kepada setiap orang sesuai dengan rencananya. Sikap iri hati harus kita singkirkan. Tuhan memberkati. Amin.